Halo para guru kebanggaan Indonesia, selamat datang pada pelatihan teknik-teknik penggunaan rubrik untuk penilaian. Di video ini akan dibahas mengenai langkah-langkah pembuatan rubrik analitik sebagai penilaian dalam proses pembelajaran, pengaplikasian rubrik analitik sebagai penilaian dalam proses pembelajaran, dan strategi penggunaan rubrik asesmen dalam proses pembelajaran. Materi pelatihan ini terbagi ke dalam 3 video. Nah, di video bagian pertama ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai langkah-langkah pembuatan rubrik analitik sebagai penilaian dalam proses pembelajaran. Untuk membuat rubrik analitik, hal pertama yang perlu disiapkan adalah kriteria apa saja yang akan dinilai di dalam rubrik tersebut. Perhatikan, rubrik ini dibuat untuk menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan jenis dan ciri-ciri ikan air tawar berdasarkan contoh video yang nanti akan dilihat bersama. Pada rubrik analitik terdapat 3 kriteria yang akan dinilai. Kriteria pertama yang akan dinilai adalah kemampuan mengutarakan jenis dan ciri-ciri ikan air tawar. Kemudian kriteria kedua yang akan dinilai adalah kelancaran dalam bercerita. Dan kriteria terakhir yang akan dinilai adalah kepercayaan diri saat bercerita. Setelah selesai menentukan kriteria yang akan dinilai, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah tingkat kualitas. Dalam rubrik ini kita akan menggunakan 4 skala pencapaian kinerja, yaitu sangat baik dengan poin 4, baik dengan poin 3, cukup dengan poin 2, dan perlu bimbingan dengan poin 1. Langkah selanjutnya, mari kita deskripsikan indikator apa yang melandaskan skala pencapaian kinerja yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama, deskripsi indikator sangat baik untuk kriteria pertama yang dinilai adalah siswa mampu menjelaskan 5 jenis dan ciri-ciri dari ikan air tawar. Kemudian, deskripsi indikator baik untuk kriteria pertama yang dinilai adalah siswa mampu menjelaskan 4 jenis dan ciri-ciri ikan air tawar. Deskripsi indikator cukup untuk kriteria pertama adalah siswa mampu menjelaskan 3 jenis dan ciri-ciri ikan air tawar. Deskripsi indikator perlu bimbingan untuk kriteria pertama adalah siswa hanya mampu menjelaskan 1 jenis dan ciri-ciri dari ikan air tawar. Nah, deskripsi indikator kriteria pertama sudah selesai dibuat. Selanjutnya, kita buat deskripsi indikator untuk kriteria kedua. Deskripsi indikator sangat baik untuk kriteria kedua adalah seluruh cerita disampaikan dengan penuh semangat, antusias, jelas, dan menggunakan kontak mata dengan siswa lain yang mendengarkan. Deskripsi indikator baik untuk kriteria kedua adalah setengah bagian cerita disampaikan dengan jelas, intonasi yang tepat, dan menggunakan kontak mata dengan siswa yang mendengarkan. Deskripsi indikator cukup untuk kriteria kedua adalah menceritakan dengan cukup jelas namun dengan intonasi datar, dan kurang menjaga kontak mata dengan siswa lain yang mendengarkan. Deskripsi indikator perlu bimbingan untuk kriteria kedua adalah berbicara dengan rasa cemas, tidak nyaman, dan tidak ada kontak mata karena pembicara hanya menunduk. Deskripsi indikator kriteria kedua sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita buat deskripsi indikator untuk kriteria ketiga. Deskripsi indikator sangat baik untuk kriteria ketiga adalah siswa sangat percaya diri untuk bercerita dan tidak ragu-ragu. Deskripsi indikator baik untuk kriteria ketiga adalah siswa mampu berbicara dengan tidak terbata-bata, tenang, dan tidak canggung. Deskripsi indikator cukup untuk kriteria ketiga adalah siswa berani bercerita di depan kelas dengan bantuan atau bimbingan dan terus menunduk. Deskripsi indikator perlu bimbingan untuk kriteria ketiga adalah siswa berani maju, tetapi dengan rasa cemas, suara yang sangat pelan, terbata-bata, dan terus menunduk.
Setelah rubrik analitik sudah dibuat, kemudian kita membuat daftar cek untuk melakukan penilaian pada siswa. Berikut ini adalah gambaran daftar cek untuk penilaian menggunakan rubrik analitik. Pada daftar cek akan dibuat beberapa kolom, seperti kolom pertama diisikan dengan nomor, kolom kedua akan diisikan dengan nama siswa yang akan dinilai, kolom ketiga sampai kelima diisikan dengan skala pencapaian kinerja 4, 3, 2, dan 1 sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tadi merupakan pembahasan langkah-langkah dalam pembuatan rubrik analitik dan daftar cek atau penilaian yang akan digunakan untuk penilaian. Pada video selanjutnya akan dibahas tentang pengaplikasian rubrik analitik sebagai penilaian dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa dan salam luar biasa.